Halo brother, salam jumpa. iOS 16 bakal segera rilis beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum itu Apple beberapa hari lalu baru aja rilis iOS 15.6 yang bakal jadi versi final dari iOS 15. Dan untuk iOS 15.6 ini udah bisa diupdate dari mulai iPhone 6s sampai iPhone terbaru iPhone 13 series. Biarpun size update-nya relatif kecil kurang dari 500 MB, banyak perbaikan bugs dan beberapa upgrade yang kita wajib tahu sebelum kita memutuskan untuk melakukan update ke iOS 15.6 ini. iOS 15.6 akan jadi update final untuk iOS 15. Sebab itu Apple bakal coba semaksimal mungkin ngebuat iOS 15.6 ini lebih stabil dan seminim mungkin bugs untuk semua varian iPhone. Dengan size update yang relatif kecil, kita possible banget buat update pakai data seluler. Tapi memang kalau ada jaringan WiFi, sebaiknya pakai WiFi aja. Oh ya, buat kamu yang belum sempat subscribe atau baru gabung bareng iBrother Channel, ayo dong, bantu channel ini untuk terus tumbuh dan kasih manfaat lebih banyak lagi dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kalau dilihat-lihat baru dikit aja nih yang udah subscribe, bahkan kurang dari 3%. Oke, kita mulai dari perbaikan bugs apa aja yang Apple bereskan di iOS 15.6. Isu storage ini banyak banget dikeluhkan dari user iPhone kalau kita lihat di forum-forum komunitas iPhone. Jadi pada iOS 15.5 itu selalu muncul notifikasi kalau storage full, padahal aktualnya free storage-nya itu masih luas dan masih lega. Kejadian ini mungkin aja nggak di semua iPhone, tapi hal ini kejadian di iPhone XR aku. Namun di iPhone XS Max yang aku punya nggak ngalamin bugs ini. Selain itu kadang juga di beberapa iPhone nggak bisa baca jumlah storage. Waktu kita buka itu cuma loading muter-muter doang. Atau kadang bisa kebaca tapi harus nunggu waktu yang lama. Dan hal itu nggak wajar banget. Ini kejadian di iPhone XS Max yang aku punya. Dan buat update 15.6 kali ini sukses beresin problem yang satu ini. Size storage yang lebih kecil dan udah nggak muter-muter lagi waktu buka pilihan menu iPhone storage di menu setting kita. Isu bugs yang kedua yang udah Apple benerin di iOS 15.6 ini ada juga di aspek konektivitas. Dimana pada iPad mini 6 banyak kejadian nggak bisa ngedetect charger atau kabel USB. Jadi waktu dicolokin itu malah muncul notifikasi aksesoris not recognized. Padahal dengan charger original Apple atau third party yang udah MFI. Notifikasi yang muncul itu bukan aksesoris not support ya. Kalau aksesoris not support biasanya kabel non-ori atau non-MFI atau kabel ori yang udah mulai ada kerusakan atau bisa juga karena penurunan kualitas dari kabelnya. Lalu apa kamu ngalamin juga masalah yang kayak gini? Kalau aku sendiri sih nggak ngalamin sih isu bugs yang satu ini. Bugs lainnya yang paling sering terjadi juga pada aplikasi Safari. Untuk bugs di Safari ini, jadi waktu kita buka aplikasi Safari, misalnya kita baca sebuah artikel, lalu pindah ke apps lain dan buka Safari lagi, halaman yang kita buka itu bakal balik lagi ke posisi halaman paling atas. Ini bakal bete banget buat kita yang misalnya lagi baca sebuah artikel, lalu kita coba buka dulu aplikasi lain, waktu balik lagi buka Safari tampilannya malah kembali ke halaman bagian atas. PR banget kan? Jadi kita mesti scroll-scroll lagi buat cari paragraf terakhir yang kita baca. Ini cukup bikin kurang nyaman sih. Dan di iOS 15.6 ini bug Safari udah bisa terselesaikan. Kamu yang ngalamin juga masalah ini, coba langsung kamu update aja ke iOS 15.6 dan rasain bedanya. Isu bugs Apple Music juga jadi bahan perbaikan. Sebelumnya Apple Music itu kadang tiba-tiba pause sendiri secara random waktu kita buka aplikasi lain. Meskipun aplikasi yang kita buka bukanlah aplikasi yang memutar musik atau video. Beberapa user juga ngalamin yang namanya overheat saat memutar Apple Music ini. Oke, kita lanjut ke poin utama lainnya yaitu fitur apa aja yang baru yang disisipkan pada iOS 15.6. Poin pertama adalah security update. Jadi versi final dari iOS 15 udah pasti iOS 15.6 bakal dibekali juga security update yang meningkatkan keamanan data dari seluruh pengguna iOS atau iPhone. Lalu berikutnya adalah pada aplikasi Safari. Selain perbaikan bugs, di Safari juga ada fitur baru
Kalau kita masuk ke menu setting dan pilih Safari, pada opsi Clear History and Website Data, waktu kita klik bakal muncul opsi Close Tabs and Keep Tabs. Kalau kita pilih Close Tab, selain History dan Cache, maka semua tabs yang terbuka di aplikasi Safari bakal ke-reset atau kehapus, jadi Safari itu bener-bener bersih kayak pertama kali digunain. Namun kalau kita pilih Keep Tabs, maka cuma History dan Cache aja yang bakal ke-delete. Untuk tabs yang terbuka di Safari bakal tetap ada dan gak akan hilang. Update lainnya yaitu pada Apple TV. Ya, mungkin banyak dari kita nggak pakai atau jarang pakai aplikasi yang satu ini. Update pada aplikasi ini adalah ada pembaruan display screen-nya, jadi kelihatan lebih fresh. Selain itu, di iOS 15.6 pada live video, kita bisa punya kebebasan buat pause, rewind, stop, forward, dan lain-lain. Menurut aku ini fitur yang keren sih. Improvisasi juga terjadi pada Apple Wallet. Dengan adanya optimasi pada Apple Cash Card yang mana user udah bisa lebih nyaman lagi meminta atau mengirim uang lewat apps ini. Sayangnya untuk region Indonesia, fitur ini belum bisa digunakan karena memang baru ada di beberapa region aja. Dan itulah beberapa update krusial yang terjadi di iOS 15.6 ini. Lalu bagaimana dengan baterainya? Untuk sektor baterai ini aku belum bisa kasih opini atau testimoni karena baru aja aku update. Mungkin nanti aku akan info di video lainnya. Karena setiap update iOS terbaru, tiap-tiap user itu kayak punya pengalaman yang bervariasi. Untuk baterai sendiri kadang jadi lebih irit, tapi ada juga yang ngalamin malah lebih boros. Oh ya, buat kamu yang udah punya kesan dan pengalaman dengan iOS 15.6, ayo coba bantu share pengalamannya di kolom komentar. Buat nambahin info yang udah aku share di video ini. Pertanyaan terakhir yang banyak orang tanyakan adalah apakah harus update ke iOS 15.6? Jawabannya kalau menurut aku sih mending kamu update aja. Karena di iOS 15.5 itu cukup banyak bugs yang udah dibenerin di iOS 15.6. Plus juga dikasih tambahan security update yang tentu bakal membuat kita lebih aman dan nyaman dalam menggunakan iOS demi keamanan data pribadi kita. Dan terakhir untuk kamu para pengguna 6s series dan iPhone 7, ini merupakan update terakhir yang bisa kamu peroleh sebelum nanti iOS 16 yang nggak bisa dicicipin di kedua series iPhone tersebut. Semoga iOS 15.6 ini jadi iOS yang paling stabil yang bisa kamu gunakan. Oke brother, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Jangan lupa kamu share juga pengalaman kamu bareng iOS 15.6 ini di kolom komentar. Biar kita bisa semakin banyak referensi dan wawasan mengenai update terbaru yang diluncurkan oleh Apple ini. Thank you for watching, I'll see you, bye-bye.